Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ayuhal habaib al-kiram, kami datang di sini ini untuk mengambil manfaat dan tetapi diberikan perintah oleh guru kami, maka izinkan kami berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kalimah yang bil khusus kami muliakan Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan beserta Al-Habib Ahmad dan juga para habaib yang lain yang hadir, Al-Habib Alwi, Habib Syafiq, ada Habib Husin Al-Haddar dan juga para alim ulama, para kiai, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Andaikan kalau semua yang telah disampaikan kepada kita, harta karun yang begitu banyak yang disampaikan oleh Habib Ahmad dan para habaib yang lain, para ulama yang lain, andaikan itu diumpamakan harta, maka entah di bagian punggung mana lagi yang kita bisa memikul untuk kita bawa pulang harta tersebut. Maka ini adalah faedah yang paling mulia, yang paling besar daripada majelis semacam ini. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bukan hanya bisa mengambil, bisa mendengar saja, tapi kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan tadi. Para hadirin rahimakumullah, kita berada di bulan Muharram, sudah di penghujung. Dan ketika kita masuk tahun baru kemarin, maka kita memiliki niat-niat. Begitu juga Muharram ini. Nah, paling tidak di bulan ini, apapun yang sudah kita lakukan harusnya akan menjadi introspeksi diri kita untuk bulan-bulan selanjutnya. Kalau insya Allah yang kita lakukan baik, maka bulan-bulan berikutnya akan lebih baik. Begitu juga sebaliknya. Andaikan banyak perkara yang kita lakukan tidak baik, mungkin saja bulan-bulan berikutnya bahkan bisa lebih tidak baik daripada bulan ini. Maka para ulama membagi Muharram sedikit introspeksi, mengambil sir daripada Muharram. Yaitu yang pertama Muharram dari keempat huruf mim, ha, ra, dan mim yang kedua. Yang mim pertama maknanya adalah mujahadatun nafs. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Berjihadlah menahan hawa nafsu kita. Ikuti dengan puasa, tundukkan hawa nafsu kita. Terlebih di bulan-bulan haram semacam ini, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlimpah kepada kita. Peperangan yang paling besar setelah perang Badar apa? Enggak ada kecuali peperangan melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah hak, yaitu hifdzul hurmah. Jaga kehormatan agama. Jangan main-main, jangan jadikan agama sebagai bahan lelucon, bahan tertawaan, bahan candaan. Jaga kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala, kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan barang siapa yang menjaga kehormatan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Yang ketiga, ra adalah ridha, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cari keridhaan Allah. Bukankah sering guru kita Al-Habib Jindan mengatakan kalau kita banyak mencari ridha manusia, mustahil semua manusia mau senang, mau ridha sama kita. Mustahil. Banyak yang begini, banyak yang begitu, banyak yang begini, mustahil. Tetapi ketika kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita akan mendapati itu adalah hal yang amat luar biasa. Siapa yang dapati di dirinya ada keridhaan Allah di dalam dirinya, maka sungguh dia gak akan kehilangan apapun. Tetapi kebalikannya, siapa yang gak dapati di dalam dirinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka sungguh apa yang dia dapatkan sesungguhnya? Nggak ada yang dia dapatkan. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala nggak ada dalam dirinya. Dan yang keempat, yang tadi disampaikan Sayyid Abu Bakar juga, bahwa mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Al-Jum'ah mengatakan, pernah dalam beberapa maqdha' videonya beliau mengatakan, di dalam semua perkara udkhul ila babil hub, masuklah di pintu cinta. Semua perkara jadikan landasan itu cinta, bukan yang lain.
Jadikan landasan itu cinta. Ketika cinta kepada keluarga, itu muncul sakinah, mawaddah, rahmah. Cinta kepada anak, rahmat. Cinta kepada manusia yang lain, rahmat. Cinta kepada apapun, cinta kepada orang tua, itu akan menjadi birrul walidain dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, ya perbanyak. Namun cinta ini ada etika ya ikhwani. Ada etika di dalam cinta. Kalau kita mungkin antum kuliah atau itu di dalam mata kuliah pasti ada mata kuliah etika. Mungkin yang kuliah komputer ada mata kuliah etika komputer. Komputer saja itu harus ada etika. Lalu bagaimana dengan cinta? Ada etika. Nah, etika yang pertama di dalam cinta itu jangan pilih-pilih dalam mencintai. Jangan pilih-pilih. Ada seseorang saya mau hadir majelis malam ini tapi karena ada beberapa habaib enggak usah hadir kita. Itu orang-orang yang memilih dalam cinta, yang mengatasnamakan cinta, namun dia memilih di dalam mencintai. Sedangkan ketika kita cinta kepada satu ibadah, akan muncul lazzatul ibadah. Kita merasakan nikmat majelis ini, mau siapa yang hadir atau tidak, hadir, dapat nikmat itu. Tapi kalau cinta kita udah pilih-pilih, sudah pilih, oh ini enggak, ya walhasil. Apa yang dapatkan? La hubbuka sadiqan la ata'tuhu innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Pecinta ya, dia akan ikuti, akan taat. Kalau kita cinta kita benar-benar kita akan taat. Majelis ini faedah, dapat rahmat, dapat segala macam. Dapat harta karun, ilmu segala macam. Begitu juga ya jangan pilih-pilih dalam mencintai. Kemarin Al-Habib Umar bin Hafidh nggak datang, begini. Siapapun, kalau kita cinta kepada itu, ibadah perkara itu, maka akan muncul kelezatan. Mau apapun kita akan cinta dan kecintaan itu akan tersambung kepada mereka sampai bermuara kepada sang pencipta cinta itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam cinta bersungguh-sungguhlah. Jangan membohongi, jangan hanya cinta itu di lisan. Tetapi diikuti dengan hati, tunjukkan dengan hati. Ikatkan dengan hati. Kalau hati itu baik, penuh dengan cinta, maka semua akan baik dan semua akan berusaha untuk menciptakan kebaikan kepada yang lainnya. Dan buah daripada cinta itu adalah ittiba, adalah mengikuti dan sebagainya. Maka alhamdulillah kami di Ambon, di Maluku, dan kami dakwah, itu judul yang kami selalu iklankan di dalam dakwah kami, bukan barang aja, dakwah juga perlu diiklankan, disampaikan. Yaitu dakwah sang penyayang, dakwah sang pecinta. Dan alhamdulillah Habib Jindan beberapa tahun lalu pernah hadir refleksi 22 tahun kerusuhan Ambon. Beliau ada di tengah-tengah situ bersama kami ketika itu. Sekarang sudah tahun ke-25 daripada kerusuhan Ambon. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kebaikan dan dakwah-dakwah yang kami lakukan beberapa 2 tahun lalu, sempat terjadi peperangan antara satu kampung dan kampung sebelahnya yang notabene dua-dua beda agama, satu muslim dan satu non muslim. Tetapi akhirnya alhamdulillah kami juga hadir di situ. Kami datang, kami tidak mengikuti segala sesuatu, tetapi kami datang membawa misinya Nabi Muhammad. Kami datang membawa misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad karramna bani Adam. Allah sudah memuliakan semua manusia, maka kami datang untuk memuliakan manusia yang lain. Walaukan, meskipun dia bukan Islam. Kami nggak tanya ini agama, tapi kami datang bawa tim dokter, kami ngobatin, kami datang ke sana. Dua-dua belah pihak kami datang, dan alhamdulillah misi yang kami lakukan itu misi rahmat, misi cinta, misi mahabbah. Dan insya Allah kami berdoa, kami minta kepada Allah agar Allah buka pintu perdamaian kepada mereka. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu perdamaian kepada mereka. Dan ini hal-hal yang terus kami lakukan di daerah Indonesia Timur. Insya Allah yang sedikit ini mohon manfaat. Sekali lagi kami tidak berdiri di tempat ini kecuali atas perintah guru kami, dan mudah-mudahan sedikit ini manfaat untuk saya pribadi dan antum semua. Fajazakallah khairal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.